adik-adik yang dikasihi Tuhan, Shalom. Wah, senang sekali ya kita dapat bertemu kembali. Kakak sangat bersuka cita sekali. Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang sehat ya, dan penuh dengan sukacita. Apa kabar Poppy? Kabar baik Kak. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Wow, semangat sekali nih adik-adik yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan kembali. Kita mau bersama-sama bersekutu, kita sama-sama sekolah minggu, dan kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah Kak, aku penasaran deh. Loh, penasaran kenapa? Iya, ceritanya minggu lalu tuh loh. Oh, cerita minggu lalu, masih ingat gak cerita minggu lalu ceritanya apa? Masih dong Kak, aku kan anak yang pintar. Oh, oke deh, coba minggu lalu kita cerita tentang apa? Aku tahu Kak, kita cerita tentang Esau dan Yakub. Wah, iya benar sekali. Kita cerita tentang dua anak kembar, yaitu anak-anak dari Ishak dan Ribka yang namanya Esau dan Yakub. Benar sekali Poppy. Nah, apa yang terjadi dengan Esau dan Yakub? Iya Kak, Esau itu menjual hak kesulungannya. Iya, diberikan kepada siapa? Pada Yakub. Nah, sekarang adik-adik kita mau dengar cerita kelanjutannya. Hah? Wah, seru dong Kak, aku senang itu. Oh iya dong, pastinya. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap Kak. Oke deh, kalau gitu kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Poppy duduk yang manis, kita sama-sama bersuka cita memuliakan Tuhan. Oke? Oke Kak. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama bersuka cita, bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian bersama dengan pujian segala puji syukur kunaikan bagimu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya Tuhan. Tuhan boleh bersama-sama menolong kami, memberkati kami, dan memelihara kami sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami mau menyembah Engkau, kami memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan cerita firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami ya Tuhan, agar Tuhan boleh memberkati kami semua, supaya kami boleh dapat senantiasa melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat melalui pikiran, perkataan, tingkah laku kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kuduskan kami, biarlah kami boleh tetap layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, masih tetap semangat ya. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Yo, sekali lagi supaya kita tambah semangat. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Oke deh, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kita akan naikkan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, oh, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya lagi naikkan pujian ini. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus baik dalam segala keadaan kita. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, kita mau dengar cerita firman Tuhan hari ini. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin.
mungkin ayahku akan meraba aku. Maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, bagaimana cerita firman Tuhan yang kita dengar bersama hari ini? Kisah Esau dan Yakub ini masih berlanjut ya, tidak hanya sampai di sini saja loh. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Esau dan Yakub lahir, kemudian besar, dan
Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan hari ini ya, untuk yang kedua kalinya ketika Bapak Ishak akan memberkati Esau, maka yang diberkati tadi siapa? Esau apa Yakub? Yakub, Kak. Iya, benar sekali. Yakub yang diberkati. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini adalah tentang bagaimana Esau dan Yakub diberkati oleh orang tuanya atau bapaknya, yaitu Bapak Ishak. Bapak Ishak waktu itu sudah tua ya, matanya sudah rabun, jadi dia tidak bisa melihat mana Esau mana Yakub. Dia hanya mengandalkan tangannya yang meraba-raba tubuh daripada anak-anaknya. Dan ternyata Bapak Ishak tidak tahu kalau yang diberkati oleh Ishak itu adalah si Yakub. Nah, apa yang dilakukan oleh Yakub itu tidak baik ya sebenarnya ya adik-adik ya. Tidak boleh kita melakukan menipu siapapun, apalagi menipu orang tua. Kak, menipu itu apa sih? Iya, menipu itu adalah satu sikap membohongi orang lain. Itu sama dengan berbohong. Oh, berbohong. Iya, sama dengan berbohong. Dan berbohong itu adalah suatu tindakan yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, tapi Kak, sudah terlanjur Yakub diberkati oleh Bapak Ishak. Iya, sudah terlanjur karena Bapak Ishak tidak tahu bahwa itu adalah Yakub. Seharusnya hak kesulungan itu atau berkat kesulungan itu diberikan kepada Esau. Pertama, Esau sudah menjual hak kesulungannya demi semangkok sup, Kak. Iya, demi semangkok sup ya. Esau rela memberikan hak kesulungannya kepada Yakub. Nah, yang kedua, sekarang Bapak Ishak akan memberkati anak-anaknya, terutama berkat kesulungan kepada Esau, tetapi ternyata dirampas atau diambil oleh adiknya, yaitu Yakub. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak, ya ada apa Poppy? Kok gitu sih ya Kak? Masa Yakub itu berbohong sih? Jadinya aku nggak suka loh. Iya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua orang kalau dibohongi nggak ada yang suka ya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong ya. Kita tidak boleh menipu siapapun. Nah, pelajaran hari ini mengajarkan kita untuk menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang dengar-dengaran, kemudian anak Tuhan yang tidak melakukan kejahatan di mata Tuhan. Gitu Poppy, kita sama teman-teman pun nggak boleh kita bohong-bohong. Iya Kak, kok tega ya begitu? Iya, apa yang terjadi? Akhirnya Esau marah, ya kan? Iya Kak, tapi emang benar sih ya, kata si Esau, Yakub itu kan artinya menipu. Iya, makanya nanti kita akan dengar cerita selanjutnya mengenai kisah Yakub dan Esau. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita hari ini mengajarkan kita untuk kita tidak boleh melakukan penipuan atau kita tidak boleh berbohong kepada siapapun, termasuk kepada orang tua kita, Poppy. Ya, adik-adik yang di rumah, jangan kita berbohong kepada orang tua. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Supaya apa? Supaya kita panjang umur. Poppy mau nggak panjang umur? Mau dong Kak. Masa sih aku nggak mau panjang umur? Iya dong. Nah, adik-adik di rumah mau panjang umur nggak? Kalau mau panjang umur, taati orang tua kita di rumah. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan kita hari ini. Kiranya memberkati kita semua ya. Poppy, ya Kak. Poppy duduk yang manis, kita mau bernyanyi lagi dan kita akan menutup acara kita dalam doa. Kak, aku mau cerita sesuatu, boleh nggak? Boleh, mau cerita apa? Kak, aku punya teman ya, dia juga suka bohong loh. Aku marah, aku kesel sama dia. Iya, nah oleh karena itu Poppy nggak boleh bohong-bohong ya sama teman-teman, sama siapa saja, apalagi sama orang tua. Kalau memang kita kita harus jujur sama orang tua kita, jangan kita berbohong sama orang tua. Oke Poppy? Oke Kak. Ya teman-teman, ayo kita jujur, jangan kita berbohong ya. Nah, makasih Poppy. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Poppy, kita akan menutup acara kita hari ini dengan doa, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi lagi. Oke Kak, dan teman-teman, shalom.
Iya, shalom Poppy. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita sudah selesai hari ini. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Sekali lagi. Ada sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Oke deh, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama naikkan pujian dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan boleh menolong kami lewat cerita firman-Mu hari ini. Kiranya boleh menolong kami supaya kami lebih lagi melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, tolong kami, ajar kami terus melalui firman-Mu. Berkati kehidupan kami setiap hari, berkati kedua orang tua kami, berikan kesehatan, kekuatan buat mereka ya Tuhan. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan, tolong kami juga, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, berikan kami sukacita dan kedamaian selalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri acara kami hari ini. Kami mohonkan berkat, biarlah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kami dan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.